Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Lestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi referensi geografis seperti data yang diidentifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Kedua, karakteristik sistem informasi geografis. Pertama, melibatkan ahli geografis, informatika dan komputer, serta aplikasi yang terkait. 2. Masalah pengembangan meliputi cakupan, kualitas, standar data, struktur, model, dan visualisasi data, dan lain-lain. 3. Perbedaannya dengan sistem informasi lainnya, data dikaitkan dengan letak geografis dan terdiri dari data tekstual maupun grafik. Data spasial adalah data yang berorientasi data yang berorientasi geografis yang didukung oleh beberapa titik koordinat dan tinggi elevasi, sehingga data spasial ini dapat menentukan lokasi dan pola permukaan tertentu. Berdasarkan formatnya, data spasial dibagi ke dalam 2 format, yaitu yang pertama, data vektor. Data vektor merupakan bentuk permukaan bumi yang direpresentasikan dengan kumpulan titik yang membentuk garis. Sedangkan data raster terbentuk dari beberapa grid, sehingga pada data ini objek geografi direpresentasikan sehingga struktur sel grid yang disebut dengan pixel. Sumber data spasial. Berdasarkan sumbernya, data spasial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data spasial primer dan data spasial sekunder. Data spasial terdiri dari beberapa jenis macam, antara lain peta analog, peta sistem penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, dan data global. Sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografi terdiri dari latitude dan long latitude. Latitude lintang dan long latitude bujur adalah unit yang mewakili koordinat geografi. Manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama, pemetaan sumber daya alam. Kedua, pemetaan fenomena di bumi. Ketiga, manajemen tata guna lahan. 4. Perancangan pola pembangunan. Adapun komponen sistem informasi geografis. Yang pertama, pengguna. Pengguna yaitu seorang individu yang menggunakan sistem informasi geografis sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, input. Data geografis meliputi data atribut dan data spasial yang kemudian akan diolah untuk menghasilkan informasi. Ketiga, perangkat keras hardware. Sistem komputer yang digunakan untuk manajemen data seperti pemasukan data, penyimpanan data, dan lain-lain. 4.
perangkat lunak software, suatu aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data geografis. Yang terakhir, output, penyajian hasil data geografis yang dapat berupa peta atau 3 modeling. Adapun manfaat penggunaan sistem informasi geografis, yaitu manfaat umum penggunaan sistem informasi geografis ini yaitu dapat memudahkan melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik, pemrosesan data yang lebih cepat, dan mendapatkan hasil analisa yang lebih akurat. Manfaat sistem informasi geografis. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Kedua, inventarisasi sumber daya alam, pengawasan daerah bencana alam. Bidang perencanaan kota dan wilayah, yaitu pertama, sumber daya. Kedua, sumber perencanaan ruang. Ketiga, bidang manajemen. 4, bidang pariwisata. 5, bidang transportasi. Dan keenam, bidang sosial dan budaya. Adapun ruang lingkup sistem informasi geografis. Yang pertama, terdapat 5 proses, yaitu pertama, input data. Kedua, manipulasi data. Ketiga, manajemen data. 4, query dan analisis. 5, analisis overlay. Dan 6, visualisasi. Aplikasi sistem informasi SIG di berbagai bidang. Pertama, pengelolaan fasilitas. Peta skala besar, network analisis biasanya digunakan pengelolaan fasilitas perkotaan. Kedua, sumber daya alam. Studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengolahan hutan, perencanaan penggunaan lahan, dan lain-lain. Ketiga, lingkungan. Pencemaran sungai, danau, laut, pengendapan di sekitar sungai, danau, dan lautan. 4, perencanaan pemukiman transmigrasi, tata ruang wilayah, tata kota, transfer industri, pasar, pemukiman, dan lain-lain. 5, ekonomi dan bisnis, penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, supermarket, ATM, dan lain-lain. 6, kependudukan, penyediaan informasi tentang populasi, pemilihan umum, dan lain-lain. 7, transportasi. Dan 8, telekomunikasi. 9, militer. Adapun keunggulan sistem informasi geografis. Berikut ini keunggulan sistem informasi geografis. Yang pertama, pemrosesan data yang lebih singkat. Kedua, lebih fleksibel dalam melakukan visualisasi data. Ketiga, pengelolaan data yang lebih murah. 4, biaya yang relatif lebih murah dalam pengolahan data. 5, pengolahan dan analisis data yang lebih akurat serta praktis. 6, fleksibel dalam memilih format data. Adapun kelemahan sistem informasi geografis. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah software yang lebih mahal. Kedua,
membutuhkan jumlah yang banyak dan seringkali error. Ketiga, resolusi gambar kadang buram. Keempat, dapat merusak privasi seseorang. 5. Biaya perawatan sistem informasi geografis sangat mahal. 6. Memerlukan tenaga ahli yang benar-benar handal. 7. Seringkali digunakan untuk memunculkan berita hoax tentang suatu lokasi. Dan 8. Memerlukan komputer yang sangat cepat dan canggih. Adapun proses pemasukan data pada sistem informasi geografis biasanya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain proses akuisisi, digitasi, pembangunan topologi data, tabulasi, pemberian atribut data, dan transformasi koordinat. Yang pertama, akuisisi. Proses akuisisi merupakan proses pemasukan data dan perekaman data yang kemudian diproses dalam komputer. Kedua, digitasi. Digitasi adalah proses pengubahan data geografi menjadi data vektor. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan poligon. Data spasialnya didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian. 3. Pembangunan topologi data. Hasil konversi data analog ke format digital melalui digitasi secara otomatis diperoleh topologi struktur data. Hasil digitasi sebelum mempunyai struktur topologi disebut data mentah dan belum bisa diproses untuk analisis. Tabulasi adalah proses pemasukan data atribut akan membentuk basis data dalam komputer untuk digunakan pada pengolahan selanjutnya. Atribut. Apabila topologi data telah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memberikan identitas, ID, atau label pada data-data tersebut. Dan terakhir, transformasi koordinat adalah proses penyesuaian koordinat pada hasil digitasi digital yang dilakukan sesudah proses editing. Adapun tahapan kerja sistem informasi geografis. Proses pengulasan beragam data-data penelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan diperlukan cara kerjanya yang terstruktur dengan jelas dari pertama sampai terakhir, sehingga apa yang disampaikan akan sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi. Tahap kerja sistem informasi tersebut antara lain sebagai berikut. Tahap yang pertama, tahap pemasukan data. Tahap pertama dalam sistem informasi geografis ialah pemasukan data. Proses ini dapat dilakukan pengolahan sistem informasi geografis berupa data spasial yang mempunyai keterangan posisi geografis, dimensi atau ukuran, dan berupa karakteristik objek lain, objek alam atau buatan manusia di bumi.
Data sistem informasi geografis yang digunakan dalam penelitian dapatlah dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, data grafis atau geometris. Data yaitu data sistem informasi yang berbentuk vektor dan raster. Data vektor memiliki arah dan jarak, dan raster berbentuk piksel berbentuk piksel. 2. Data atribut yaitu identitas dimiliki data grafis. Sumber data sistem informasi geografis berdasarkan cara perolehannya sebagai berikut. Pertama, data terestrial yaitu data yang diperoleh dan pengukuran langsung di lapangan. Kedua, data sekundernya data yang diperoleh bukan dan pengukuran langsung di lapangan. Sumber data sistem informasi geografis sebagai berikut. Peta analog, data sistem penginderaan jauh, data hasil pengukuran lapangan, data global positioning system. Kedua, tahap pengelolaan data. Proses kedua dalam tahapan kerja sistem informasi geografis ialah tentang pengolahan data yang bertujuan menyiapkan serangkaian penghitungan yang dapat diolah lebih lanjut. Pada tahap selanjutnya, langkah pengolahan data ini biasanya diperlukan dua susunan besar, di antaranya pengarsipan. Pengarsipan dalam proses tahapan pengelolaan data dapat dilakukan tahap data dasar atas hasil-hasil digitasi dan data dasar lainnya. Dengan adanya proses pengarsipan ini, tentu saja mengantisipasi adanya data lama yang lebih diarsip menjadi lebih mudah untuk ditemukan. Pemodelan adalah proses tahap pengelolaan data kedua. Ini dapatlah dilakukan dengan membuat konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru dari sejumlah kegiatan penelitian yang dilakukan. Tanpa direncanakan, pemodelan ini dapat menjadi keanekaragaman atas rekomendasi hasil penelitian. Tahap manipulasi dan analisis data. Tahap ketiga dalam sistem informasi geografis ini adalah proses manipulasi dan analisis data yang biasanya terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah secara manual ataupun dilakukan secara digital. Tahap manipulasi dan analisis data memiliki tahapan sebagai berikut. Pertama, buffering, berupa pembuatan poligon baru berdasarkan jarak tertentu. Proses ini dapat diterapkan pada jenis data titik, garis, area, dan poligon. Kedua, scoring, dilakukan dengan memberi nilai dan sifat parameter yang digunakan dalam analisis. Ketiga, overlay. Overlay merupakan penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun. Overlay untuk mendapatkan data grafis sehingga menghasilkan suatu pemetaan baru.
tahap dan terakhir tahap keluaran data. Tahapan terakhir secara berurutan tentang kerja sistem informasi geografis inilah pemberian layout, peta dan pemetaan data yang dihasilkan merupakan kegiatan pada tahap keluaran data. Data yang telah diolah proses dalam analisis sistem informasi geografis akan menghasilkan informasi spesial baru. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.